Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang soal AKM ya, mengenai matematika kelas 12, yaitu tentang limit trigonometri dan juga turunan trigonometri. Nah, di sini saya punya soal pertama adalah soal AKM tentang turunan trigonometri. Yang pertama seperti ini. Sebuah papan digunakan untuk mencapai pagar setinggi 16 meter untuk menopang dinding yang berada 2 meter di belakang pagar. Berapa panjang papan terpendek yang dapat digunakan? Nah, ini kita akan menggunakan rumus atau konsep tentang turunan trigonometri. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Oke. Kita ilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada papan yang akan kita cari panjangnya, karena panjang yang terpendeknya untuk menopang sebuah dinding yang dibatasi oleh pagar. Ini pagar yaitu 2 meter. Nah, caranya adalah berarti ini kita anggap dari sini tuh L. Kemudian dari panjang papan dari sini sampai tembok gitu ya, sampai tembok atau pagar itu misal L1. Nah, sedangkan dari tembok ke dinding adalah L2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita kan akan mencari nilai L-nya ya. Berarti L-nya itu kita tulis dengan rumus adalah L sama dengan L1 tambah L2. Nah, kembali lagi di sini untuk mendapatkan nilai L1 dan L2 berarti kita bisa pakai menggunakan rumus trigonometri, yaitu karena yang diketahui di sini adalah ada sudut, kemudian depannya ini adalah 16 buat panjang pagarnya. Kemudian di sini ada 2 meter kan ya. Ini kalau kita tarik dari sini kemarin nih sama nih sudutnya ada. Nah, di sini berarti 2 meter juga. Tuh. Nah, di sini kita menggunakan nilai sin, perbandingan nilai sin karena kita punya nanti ini ada 16 dan ada L1. Jadi L1 sebagai miring dan panjang dari pagar ini, tinggi dari pagar ini adalah depannya, yaitu 16. Jadi bisa kita tuliskan rumusnya bahwa sin theta itu sama saja tinggi dari pagar per L1 gitu. Nah, sehingga nanti yang dibutuhkan L1 kan ya. Kalau L1 dibutuhkan berarti di sini tinggal diubah. Posisinya kita balik jadi L1 yang sebagai yang dicari misalkan. Nah, berarti sin tetanya pindah kemari, posisinya jadi 16 per sin theta. Nah, kita dapat buat persamaan L1 nya adalah 16 per sin theta. Nah, kemudian untuk mencari L2 nya kita ambil dari segitiga yang kecil ini ya. Kan ke sini sudutnya akan sama. Sudut theta di sini sama aja sudut theta di sini. Maka untuk mencari L2 nya itu perbandingan dari ada yang 2 meter ini yang kita tarik dari bawah nih, karena jaraknya antara tembok dengan pagar adalah 2 meter. Maka di sini kita ambil perbandingan dari cos, yaitu 2 meter atau 2 per L2 ini adalah nilai cos. Jadi kalau kita tuliskan cos theta sama dengan 2 meter atau 2 per L2. Sehingga kita akan menemukan nilai L2 nya itu bisa dibalik seperti tadi, berarti 2 cos theta. Nah, dari persamaan yang kita dapat barulah kita masukkan ke dalam rumus L yang kita akan cari, yaitu panjang papannya. Oke, panjang papannya berarti kita tulis berarti L1 L2. Jadi di sini saya tulis L sama dengan L1 nya kita ubah ini ya, kita ubah ini 16 per sin theta. Kemudian L2 nya
kita tulis yang ini 2 cos theta. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan, karena nanti kita gunakan rumus turunan, jadi di dalam pertanyaannya adalah yang diminta adalah panjang papan terpendek itu punya syarat. Panjang papan terpendek itu punya syarat. Syaratnya adalah L turunannya adalah 0. Nah, ini syarat buat panjang papan terpendek. Ya, gitu ya. Jadi syaratnya adalah turunannya 0. Nah, lalu bagaimana? Berarti dari L yang di sini kita ubah terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan turunannya. Maka kita ubah L-nya itu menjadi 16 sin theta itu kan kalau per sin itu kita punya rumus adalah kosekan ya. Jadi kebalikan. Kebalikan sin, jadi 1 per sin theta itu kan kebalikannya. Kebalikan sin berarti adalah kosekan. Kosekan theta. Kemudian kebalikan cos adalah sekan. Jadi di sini 2 sekan theta. Nah, berarti diubah L-nya berubah menjadi seperti ini. Oke? Nah, kalau sudah diubah seperti ini barulah kita turunkan. Nah, turunan dari 16 kosekan theta adalah ya, jadi turunannya kita cari dulu. 16 kosekan theta itu berarti nilainya kalau kosekan itu pengubahannya adalah minus kosekan kotangan theta. Jadi di sini 16 atau langsung aja ya, karena kosekan itu turunannya adalah minus kosekan theta kotangan theta. Nah, jadi dapatnya 16 kosekan theta kotangan theta. Nah, ini adalah rumus dari turunan kosekan ya. Kosekan theta itu minus kosekan theta kotangan theta. Karena di sini ada 16, berarti tinggal tambahkan 16 gitu ya. Min 16 kosekan theta kotangan theta. Nah, sedangkan buat sekannya adalah rumusnya adalah positif dari sekan theta tangan theta. Nah, itu turunan dari sekan ya. Jadi di sini kalau saya tulis berarti 2 sekan theta tangan theta. Ya. Nah, itu ya. Ini adalah turunan dari 16 kosekan theta plus 2 sekan theta. Nah, ini turunannya. Oke. Nah, tadi kita sudah punya rumus bahwa kalau yang syarat panjang papan terpendek itu adalah turunannya adalah 0. Maka dari hasil ini kita samakan dengan 0. Nah, jadi bagaimana? Ya, tinggal kita tulis saja, berarti min 16 kosekan theta kotangan theta plus 2 sekan theta tangan theta itu sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan proses untuk menghasilkan tetanya agak sulit. Nah, maka dari rumus persamaan ini kita ubah kembali. Kosekan itu kan prinsip dasarnya adalah kebalikan dari sin. Nah, jadi kalau kita ubah lagi ini jadi sin theta. Kalau kotangen itu kan berarti dia kebalikan dari tan ya, atau sama dengan kosekan theta per sin theta. Plus sekan tadi kebalikan adalah kebalikan dari cos. Jadi 2 cos theta tangen itu adalah sin theta per cos theta. Nah, ini prinsip dari identitas nilai tan. Kalau ini prinsip identitas dari kotangen. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal posisinya kita kalikan saja. Oke. Kita kalikan saja berarti tinggal jadi min 16 kosekan theta per sin kuadrat theta plus 2 sin theta per cos kuadrat theta. Nah, ini sudah seperti ini. Ini dari mana ya? Dari sini ya. Cos theta dikali cos theta. Cos theta kali cos theta jadinya cos kuadrat theta. Ini sin theta kali sin theta jadinya sin kuadrat theta. Nah, maka hasilnya tinggal min 16 cos theta per sin kuadrat theta plus 2 sin theta per cos kuadrat theta. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai tetanya? Sedangkan ini masih berbeda. Nah, maka kita kalikan silang. Atau artinya kita kalikan saja bawah penyebutnya ini menjadi perkalian ya kan.
Jadi untuk menyamakan penyebut kita kalikan saja. Nah, berarti kali silang kemari supaya dia penyebutnya akan sama. Nah, berarti di sini ini kali sini berarti hasilnya adalah min 16 cos pangkat 3 theta, karena kalikan ya. Cos kuadrat theta dikalikan cos theta itu jadinya cos pangkat 3 theta. Plus, nah 2 kali sin kuadrat theta kali 2 sin theta jadinya 2 sin pangkat 3 theta. Nah, seperti itu. Sedangkan bawahnya jadi perkalian ya, sin kuadrat theta cos kuadrat theta. Nah, sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita bisa pindahkan yang penyebutnya, pindah posisi kemari, jadi hasilnya kan tetap 0 ya. Jadi sin kuadrat theta cos kuadrat theta kalau kita pindahkan, kita kalikan 0, hasilnya 0. Berarti sisanya tinggal min 16 cos pangkat 3 theta plus 2 sin pangkat 3 theta sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini, barulah posisi dari si cos pangkat 3-nya ini, min 16 cos pangkat 3-nya kita pindahkan posisi. Jadi negatif kalau pindah posisi jadi positif. Jadi kalau kita tulis 2 sin pangkat 3 theta sama dengan 16 cos pangkat 3 theta. Nah, setelah dipindahkan, barulah kita pindahkan lagi cosnya jadi pembagi di sebelah kiri. Ya, jadi sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta per 16. Nah, duanya yang ada di sebelah kiri kita pindahkan sebelah kanan jadi pembagian. Nah, seperti ini. Jadi ini kemari jadi pembagi, sedangkan 2 yang di sini pindah posisi jadi pembagi juga. Sin pangkat 3 per cos pangkat 3 itu kan punya rumus kalau sin per cos itu adalah tan. Jadi di sini tan pangkat 3 theta sama dengan 8. Nah, oke. Tan pangkat 3 theta sama dengan 8. Berarti untuk nilai tannya adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 ya. Akar pangkat 3 dari 8 berarti adalah 2. Nah, kita sudah dapat nilai tan. Nah, yang akan kita cari adalah nilai, kembalikan lagi ya, tadi yang kita cari adalah nilai L-nya ya. Maka L-nya adalah L1 plus L2, atau di sini sudah punya rumus L-nya itu berarti dia pakai rumus yang ini. 16 sin theta plus 2 cos theta. Nah, berarti kalau kita cari di sini kan kita sudah punya nilai tan tetanya 2. Nah, untuk mendapatkan 16 sin theta plus 2 cos theta berarti kita memerlukan sin theta dan cos theta. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini saya tulis dulu persamaannya tadi. L sama dengan 16 sin theta plus 2 cos theta. Ini yang diperlukan ya, karena yang diperlukan adalah panjangnya. Nah, tan tetanya sudah ada, berarti bisa kita cari dengan segitiga. Ini saya tulis sini segitiga. Bahwa kita ketahui untuk perbandingan nilai tan itu adalah desa ya, depan samping. Nah, depannya di sini, sampingnya di sini. Misalkan depannya kan ini 2 per 1 bisa kita tulis 2 per 1 ya, berarti ini 2, ini 1. Nah, miringnya berapa? Miringnya berarti tinggal kita cari, yaitu dengan Pitagoras, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4 tambah 1 adalah akar 5. Oke, miringnya akar 5. Nah, nilai sin bisa kita dapat. Nilai sinnya itu berarti adalah depan miring 2 akar 5. Sedangkan cosnya adalah samping miring 1 per akar 5. Nah, barulah kita masukkan kemari. 16 kita masukkan, sin tetanya adalah 2 akar 5. 2 akar 5 plus 2 cos theta. Cos tetanya tadi dapat 1 per akar 5. Nah, di sini 16 dibagi dengan pecahan. Pecahan ini berarti akar 5-nya bisa naik ke atas. Nah, ini bisa coret. 16 bagi 2 adalah 8. Ini bisa coret, atau kita bagi 16 bagi 2 kan 8. Berarti hasilnya tinggal 8 akar 5. Tuh. Karena akar 5-nya naik ke atas ya. Akar
akar 5-nya naik ke atas karena pecahan. Jadi prinsipnya 16 dibagi 2 per akar 5 artinya 16 dikali akar 5 per 2 kalau dibalik ya. Jadi dapatnya 8 akar 5 plus ini juga sama, berarti 2 dibagi 1 2, akar 5-nya pindah ke atas jadi 2 akar 5 dan totalnya jadinya adalah 10 akar 5. Nah, inilah jawaban buat soal pertama AKM tentang turunan trigonometri. Nah, contoh soalnya seperti ini. Maka panjang terpendeknya adalah tadi sudah dapat nilainya adalah 10 akar 5 meter. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan prinsip dari turunan dari trigonometri yang sudah kita cari dengan syarat nilai L turunan adalah 0, syarat panjang papan terpendek. Nah, itu. Oke. Ini tahap-tahapannya ya. Kita cari dulu sin theta, kemudian cos theta, cari L1, cari L2, kemudian cari L-nya. Nah, karena L-nya adalah L1 tambah L2, maka ini hasilnya. Nah, syaratnya ini, kemudian ini turunannya. Lanjut hingga akhir dapat nilai theta-nya adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian tinggal kita masukkan 16 sin theta plus 2 cos theta. Untuk mencari sin theta-nya kita gunakan segitiga pakai menggunakan hukum Pitagoras ya. Pitagoras seperti ini. Oke, sin theta-nya dapat 2 akar 5, cos dapat 1 akar 5. Nah, hasil ini. Oke, itulah buat soal nomor 1 tentang turunan trigonometri. Oke, kita lanjut ke nomor kedua buat soal AKM tentang turunan trigonometri. Di sini saya punya soal. Suatu saluran air berbentuk seperti gambar di samping ini atau di bawah ini. Berapa sudut theta agar air yang mengalir melalui saluran mencapai maksimum? Jadi bentuk salurannya seperti ini ya. Ini bentuk trapesium. Nah, ini mengalir seperti itu. Nah, di sini ada sudutnya, sudut tetanya. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya sudut theta sehingga air mengalir melalui saluran mencapai maksimum. Nah, untuk mencapai maksimum tersebut kita memerlukan rumus turunan trigonometri ya dari luas ya. Kita secara logikanya adalah kita cari luas trapesium ini karena secara maksimum nanti pengaruhnya dari luas trapesium. Nah, ya, luas trapesium ini jadi nanti tergantung dengan luas trapesium. Nah, gimana caranya? Oke, kita lanjut untuk pembahasannya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasannya seperti ini. Untuk mendapatkan besar sudut theta yang dengan air yang mengalir maksimum dari saluran air yang berbentuk seperti ini, maka kita butuhkan adalah bentuk saluran airnya terlebih dahulu. Kita lihat adalah trapesium. Nah, dari trapesium ini kita ambil untuk agar dia maksimum mengalir berarti butuh luasnya ya. Jadi di sini ada persamaan luas dari sebuah trapesium. Nah, rumus dasar dari luas trapesium adalah luas itu trapesium A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini rumus dasar dari luas trapesium ya. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk nilai-nilainya? Berarti kita cari dari gambar dulu. Nah, dari gambar ini adalah A itu adalah 10. Nah, ini A-nya. Kemudian ini ada 10 di sini, ada sisi miring dari trapesium ya. Kemudian ini adalah B. Nah, ini B-nya. B. Kemudian kalau kita tarik garis misalkan seperti ini adalah tingginya. Ini tingginya, bisa juga di sini. Lurus ya. Ini tinggi. Nah, ini tinggi. Ini kan ada tetanya ya. Bisa kita geser juga tingginya kemari. Ini sama saja. Ini tinggi. Nah, ini geser ya.
tinggi seperti ini untuk mencari nanti persamaan dari tingginya. Nah, di sini 10 adalah A, berarti di sini kegeser, ini juga 10. Nah, sedangkan B-nya itu karena ini belum ada dan ini bentuk trapesiumnya adalah sama kaki ya. Bentuk trapesiumnya adalah sama kaki, maka buat yang di sini kita anggap dengan nilai X misal. Nah, X-nya pun bisa kita geser kemari nih ke bawah. Nah, nanti gunanya untuk mencari perbandingan trigonometri dari nilai T dan X-nya. Nah, kita kembali lagi ke rumus dasarnya. Bahwa rumus dasar luas itu adalah A ditambah B dikali tinggi bagi 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilai yang sudah ada, yaitu A-nya adalah 10. Kemudian B-nya adalah, B-nya kalau kita lihat adalah dia ini ya, X tambah 10. Jadi 2X, ini saya tulis seperti ini ya, X-nya ya, ditambah 10. Nah, seperti itu. Kemudian dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini jadinya kalau kita persingkat jadi ini 10 tambah 10 jadi 20 plus 2X gitu kan. Dikali tinggi per 2. Nah, yang kita butuhkan lagi adalah persamaan nilai X dan T-nya yang belum ada nilainya. Caranya bagaimana? Kita gunakan trigonometrinya. Nah, di sini dari gambar kita ketahui bahwa T itu ada di depan sudut theta, maka bisa ada perbandingan bahwa misalkan ini depan, ini samping, sampingnya sudah ada 10 berarti pakai sin. Jadi T-nya itu bisa kita cari, T per 10 adalah nilai sin. Jadi sin theta itu sama aja T per 10. Nah, atau T-nya sama dengan 10 sin theta. Nah, nih. Kemudian X-nya adalah samping. Ini miring ya. Jadi samping miring adalah perbandingan dari cos. Jadi bisa saja kita tulis cos theta sama dengan X per 10 atau X sama dengan 10 cos theta. Jadi tinggal pindah posisi ya, 10-nya kemari, jadi nilai X-nya ini. Oke. Nah, dari sinilah bisa kita masukkan, substitusikan nilai X-nya adalah 10 cos theta, sedangkan nilai T-nya adalah 10 sin theta. Nah, saya masukkan ini nilai N-nya ya. Di sini 20 plus 2 X-nya kita ganti 10 cos theta. Ya. Kemudian T-nya kita ganti dengan tadi adalah 10 sin theta. Terus ini 10 sin theta. Oke, dibagi 2. Untuk mempermudah ini tinggal coret aja ini 5 karena ini perkalian ya. Sini. Nah, maka ini tinggal kita kalikan terlebih dahulu. Ini 20 kali 5 sin theta jadinya dapatnya 100 sin theta. Nah, sedangkan ini sampingnya 2 kali 10 jadi 20 ya. 20 cos theta dikalikan dengan 5 sin theta, jadi kan 1 per 1 kali ini ya. Ini kali ini hasilnya ini, sedangkan ini 20 cos theta kalikan 5 sin theta dapatnya adalah 100 cos theta sin theta. Oke, seperti ini. Nah, dari sini kita akan ubah lagi bentuk cos theta sin theta adalah jadi 50 sin 2 theta. Ini asalnya dari mana? Asalnya adalah bahwa kita ketahui rumus dasar dari misalkan 2 cos theta sin theta ini adalah 2 sin 2 theta. Nah, ini rumus dasarnya. Oke. 2 cos sin theta itu sama aja sin 2 theta, atau dibalik juga bisa ya. 2 sin theta cos theta adalah sin 2 theta. Nah, pokoknya ini seperti ini. Hasilnya adalah sin 2 theta. Nah, maka kalau 100 kita bagi 2 dapatnya 50 sin 2 theta. Gunanya buat apa? Gunanya adalah buat mempermudahkan nanti L-nya ini karena mau diturunkan. Luasnya akan diturunkan dengan syarat bahwa tadi supaya maksimum maka L turunannya adalah 0. Nah, ini supaya dia mengalirnya maksimum tadi. Maksimum. Nah, jadi untuk menggunakan nilai maksimum kita gunakan turunan dari luas trapesium yang tadi menjadi sama dengan 0. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan nilai tetanya. Nah, dari sinilah kita permudah supaya
turunan dari L-nya itu akan lebih mudah. Nah, ini kalau diturunkan akan lebih mudah. Jadi hasilnya adalah L turunan sama dengan, kalau sin jadi cos ya. Jadi 100 cos theta gitu kan. Kemudian sin jadi plus 50 kali 2 ya. Ini kan maju sini jadi 100 cos 2 theta. Nah, itu sama seperti ini. Oke, sudah dapat turunan dari L-nya ya kan. Sudah dapat turunan dari L-nya, maka tinggal kita ubah lagi cos 2 tetanya itu menjadi theta supaya persamaannya kan harus 0 ya. Jadi di sini 100 cos theta plus 100 cos 2 theta itu sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai tetanya, maka cos 2 tetanya harus kita ubah terlebih dahulu menjadi theta. Nah, caranya bagaimana? Cos 2 theta itu punya rumus 100 cos theta ini tetap. Nah, yang di sini kita ubah menjadi 2 cos kuadrat theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini rumus dari cos 2 theta ya. Adalah 2 cos kuadrat theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, maka kita bagi saja dulu. Kita bagi dengan 100 ya. Kita bagi dengan 100, maka ini 100 kita bagi 100 jadi tetap cos theta. Kemudian ini kan perkalian ya. Jadi yang kita bagi ini aja, 100 bagi 100 jadi 1. Nah, hasilnya tinggal 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Yang ini 0 dibagi 100 tetap 0. Nah, tinggal posisinya tinggal kita ubah. Yang kuadrat kita depankan jadi 2 cos kuadrat theta plus cos theta. Nah, ini ya, mari dikurang 1 sama dengan 0. Nah, tinggal posisi ini berarti kita faktorkan. Supaya menjadi 2 cos kuadrat theta, berarti faktorannya adalah 2 cos theta kita kalikan cos theta. Nah, ini jadi 2 cos kuadrat theta. Kemudian supaya dia hasil perkaliannya min 1, berarti kan 1 kali 1. Nah, tapi tandanya kira-kira yang mana yang positif negatif, berarti tinggal kita posisikan. Karena ini harus jumlahnya 1, kita positifnya kita sinikan, karena 2 kali 1 kan 2, nanti yang ini min, jadi min 1 kali plus 1 kan min 1, tapi kalau di jumlah hasilnya adalah 1, jadi 2 cos 1 dikurang 1 cos jadinya plus cos theta. Nah, sama dengan 0. Nah, ini dapat faktorannya, tinggal kita cari hasil dari tetanya. Jadi 2 cos theta min 1 sama dengan 0, berarti 2 cos theta sama dengan 1, berarti cos tetanya adalah setengah. Kemudian kalau yang ini cos theta plus 1 sama dengan 0, berarti cos tetanya adalah min 1. Nah, nilai theta dari setengah itu adalah 60 derajat, atau bisa di kuadran 3 ya. Ini kuadran 1. Kalau di kuadran kalau theta nilai cos itu ada di kuadran 4, sorry. Berarti yang positif yaitu 300 ya derajat ya. Nah, ini buat yang di kuadran 4 kan nilai cos yang positif di kuadran 4 ya, 1 dan 4 ya. Itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang min 1 itu berarti tetanya adalah 180 derajat. Nah, ini sudah dapat nilai tetanya. Ada theta 60, ada yang tetanya 300, ada yang theta 180. Nah, dari sini kita akan pakai logika lagi. Kita logikakan dari suatu gambarnya. Nah, dari gambar tidak mungkin ini merupakan tetanya sudutnya itu melebihi sudut lancip ya. Nah, ini sudut lancip. Maka kita punya kesimpulan bahwa tetanya adalah kita ambil yang 60 derajat. Berarti ini tidak dan ini tidak. Jadi tetanya adalah, agar dia maksimum, adalah sudut theta supaya maksimum adalah dengan theta 60 derajat. Nah, ini. Oke.
Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Oke, seperti itu. Jadi buat mencari agar air yang mengalir menjadi maksimum seperti itu, maka kita gunakan saluran airnya ini berbentuk trapesium, maka kita gunakan luas trapesium dengan rumus dasar yang tadi, ini A ditambah B dikali T bagi 2. Nah, sehingga tinggal masukkan yang sudah ada seperti ini tadi di rumus. Nah, untuk nilai T-nya itu sudah memiliki perbandingan trigonometri yaitu 10 sin theta, sedangkan X-nya juga sudah punya perbandingan trigonometrinya yaitu 10 cos theta, sehingga tinggal masukkan dari rumus dasarnya ini, kita gunakan ruasnya menjadi rumus yang ada trigonometrinya. Nah, setelah dapat seperti ini, barulah konsep dasarnya bahwa kita gunakan untuk mengalir maksimum, kita gunakan turunan dari trigonometri yaitu luas dari trapesium itu sendiri, yaitu L-nya sama dengan 0. Jadi L turunannya sama dengan 0. Jadi turunan dari ini hasilnya ini, kemudian dinolkan seperti ini, maka kita gunakan prinsip identitas trigonometri seperti ini. Cos 2 theta berubah jadi seperti ini, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, ini cos theta-nya setengah, ada cos theta-nya min 1. Nah, dapatlah hasil theta-nya 60, 300, 180. Namun yang kita pilih adalah 60 karena dilihat logikanya adalah bahwa theta yang bisa mencapai maksimum adalah yang lancip gitu ya, 60 derajat. Oke. Demikianlah pembahasan tentang soal AKM turunan trigonometri. Semoga bermanfaat.